Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah, di dalam penjagaan Allah, di dalam pemeliharaan Allah, di dalam kecukupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di subuh yang indah ini, marilah kita bersama-sama kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, dan kemahkan di dalam roh, serta kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil Aliyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kajian berjudul Ma'rifat Wajib Murtad. Jadi makrifat itu wajib murtad. Bila tidak murtad tak bisa makrifat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika menengok judulnya sangat amat garangnya. Akan tetapi selama ini kita di dalam beragama dan kita di dalam bertuhan seolah-olah kita selama ini takut. Takut apa? Takut murtad kepada Allah. Kita menjalankan perintah-perintah agama seperti sholat, takut murtad. Ketika kita menjalankan ibadah-ibadah, takut murtad kepada Allah. Karena selama ini kita beragama dan bertuhan hanyalah mentuhankan angan-angan kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa yang dimaksud makrifat wajib murtad itu? Murtad itu adalah terputus. Murtad itu adalah keluar. Murtad itu adalah meninggalkan hukum-hukum agama dan hukum-hukum bertuhan, pindah kepada agama lain, pindah kepada syariat agama lain, pindah kepada Tuhannya agama lain. Itulah yang dimaksud murtad di sisi syariat. Murtad di sisi manusia, yakni pindah agama. Ada orang Islam yang murtad kepada keislamannya, ia pindah kepada agama Nasrani.
Dan begitu pula sebaliknya ada seorang Nasrani murtad kepada kenasraniannya, pindah kepada agama Islam. Dan sebaliknya, itulah yang dikatakan murtad. Makrifat wajib murtad. Jadi untuk mengetahui, untuk masuk di dalam agama yang ia anggap agama itu paling benar, maka manusia wajib murtad dulu kepada agama yang lama, yang sudah lama dianutnya. Jadi kalau tidak murtad dulu, mana mungkin bisa masuk agama, atau bagaimana mungkin bisa bertuhan kepada agama yang dianut yang baru itu. Jadi harus keluar dulu dari agama yang lama, masuk ke dalam agama yang baru. Itulah yang dimaksud murtad itu. Makrifat wajib murtad. Sama halnya dengan diri kita ini, kita mulai kajian hakikat makrifatnya. Mulai kajian yang sebenar-benarnya. Apa itu makrifat wajib murtad? Sebelum kita gali bersama apa yang dimaksud makrifat. Makrifat itu adalah tahu. Makrifat itu adalah tahu kepada agama dan kepada Tuhan yang kita sembah. Tahu kepada diri kita. Itulah makrifat. Selama di dalam hati kita ini mencakup apapun agama manusianya, siapapun orangnya, apapun golongannya, apapun alirannya, ini mencakup seluruh manusia. Apapun agama yang kita anut selama ini, apapun dan siapapun nama-nama Tuhan yang kita sembah selama ini, bila Tuhannya gaib, bila Tuhannya tak ada, bila Tuhannya tak nyata, dan bila Tuhannya tak jelas, walaupun sebiji darah pun, berarti kita selama ini makrifatnya, pengetahuannya, beragama dan bertuhannya hanyalah mimpi, hanyalah angan-angan wae. Seolah-olah berperan di dalam agama dan bertuhan. Edo-edoe wae. Bila Allahnya, bila Tuhannya, bila Gustinya, bila Sang Yang Widinya gaib. Bila Allahnya, bila Allahnya, bila Sang Yang Widinya, bila Tuhannya tak jelas, tak nyata, tak nampak yang jelas, yang nampak, yang wujud di dalam hati kita selama ini hanyalah wujud diri kita sendiri saja. Yang wujud selama ini di hati kita hanyalah wujud hidup hawa nafsu kita sendiri. Wujud kuasa diri kita sendiri, berarti selama ini kita hanyalah beragama, bertuhan. Hanyalah angan-angan wae yang ternyata di dalamnya kita tak pernah sedikit pun menyembah Tuhan. Kita tak pernah sedikit pun mengabdi kepada Tuhan. Akan tetapi selama ini kita hanyalah mengabdi, mentuhankan, menyembah hawa nafsu syaitan kita sendiri saja di dalam hati kita. Itulah makrifat. Ketahuilah, makrifat kita semua selama ini hanyalah makrifat kepada diri manusia kita. Hanyalah bermakrifat kepada hawa nafsu kita. Hanyalah bermakrifat kepada kemauan-kemauan kita yang rakus akan
urusan dunia. Itu saja yang kita ketahui selama ini. Kita hanyalah makrifat kepada diri kita sendiri. Walhasil pasti berarti bila di dalam hati kita makrifatnya kepada hawa nafsu kita sendiri yang kita agung-agungkan. Makrifatnya kepada hawa nafsu kita sendiri yang kita mulia-muliakan selama ini. Ketika makrifatnya hanyalah kepada amal-amal dan ilmu-ilmu kita sendiri di dalam hati kita selama ini. Berarti selama ini kita sudah murtad kepada Sang Pencipta. Selama ini kita sudah murtad kepada Allah. Sudah murtad kepada Tuhan. Sudah murtad kepada Allah. Sudah murtad kepada Sang Yang Widi. Sudah murtad kepada Gusti. Sudah murtad kepada Romo. Selama ini kita sudah murtad dari Tuhan. Tapi tidak terasa. Kenapa? Karena kita lebih cinta mentuhankan diri kita sendiri daripada cinta mentuhankan Tuhan yang telah menciptakan kita selama ini di hati kita. Itulah yang dimaksud makrifat wajib murtad. Bila di dalam hati kita makrifatnya, pengetahuannya yang hadir, yang wujud, yang hidup hanyalah diri manusia kita sendiri saja, maka Allahnya pasti goib. Allahnya pasti dimurtadinya. Allahnya pasti ditiadakan. Allahnya pasti tidak jelaskan di dalam hati kita. Karena kita yang maha jelas, yang maha nyata, yang maha wujud, yang maha hidup, yang maha pintar, yang maha berilmu, dan yang maha beramal hanyalah diri kita sendiri saja di hati kita selama ini. Inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini murtad kepada Allah tapi rakroso. Menjauh dari Allah tapi rasadar. Kita telah cinta kepada selain Allah, yakni cinta kepada diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita sudah murtad meninggalkan Allah sejauh mungkin. Maka itulah selama ini agama dan pertuhan kita, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, dan siapapun Anda selama ini sudah lama murtad dari Tuhannya, terpisah dari Tuhannya, firaq dari Tuhannya, pegatan dari Tuhannya, cerai dari Tuhannya, selingkuh dari Tuhannya. Itulah yang dimaksud makrifat wajib murtad. Jadi ketika manusia memulai mengkonsumsi buah-buah khuldi, yakni buah-buah pengakuan diri, buah pengakuan kehidupan ini, buah pengakuan badan-badan ini, buah pengakuan ilmu-ilmu kita, buah pengakuan amal-amal kita, buah pengakuan kebaikan-kebaikan kita, buah pengakuan kealiman-kealiman kita, buah pengakuan taatnya kita beribadah di dalam sholat, puasa, dan haji, serta sebagainya. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini telah murtad dari siapa yang memerankan diri kita. Telah murtad kepada Tuhan yang menciptakan diri kita apapun keadaan kita. Itulah bahwa diri kita selama ini murtad. Dan ketika kita murtad, maka tak ada gunanya semuanya. Hidupnya tak ada gunanya. Badannya tak ada gunanya. Karena selalu makan buah khuldi, buah yang terlarang untuk diaku-akuinya sebagai miliknya. Hidup jangan kau aku-akui hidupmu.
Badan jangan kau aku-akui badanmu. Ilmu jangan kau aku-akui ilmumu. Amal pun jangan kau aku-akui amalmu. Bahkan harta-harta dan urusan duniamu pun jangan kau aku-akui sebagai milikmu. Maka kita terbebas dari hal-hal yang selain Allah. Itulah yang dimaksud agama, kembalinya hati hamba kepada Tuhannya. Apapun nama agamanya, apapun nama Tuhannya, apapun madhab-madhabnya, apapun golongan-golongannya, aliran-alirannya, dan sebagainya. Jadi prinsipnya selama ini manusia telah murtad kepada Tuhannya ketika saat manusia makan buah khuldi, buah yang terlarang untuk dimakan. Jadi tandanya ketika di dalam hati kita yang ada hanyalah diri kita sendiri. Allahnya gaib, Allahnya tak ada, Allahnya tak hadir. Sedangkan yang hadir, yang nampak, yang nyata di dalam hati kita, kewujudan diri manusia kita sendiri, kewujudan kehidupan diri manusia kita sendiri, kewujudan kekuasaan diri manusia kita sendiri. Berarti kita sudah memutus tali Allah, memutus tongkat Allah, memutus diri dari penciptanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita telah murtad kepada Tuhan tapi tidak disadarinya. Kenapa? Karena selama ini sudah merasa benar di dalam agamanya. Kenapa? Karena selama ini sudah merasa benar apa yang dianutnya. Kenapa? Karena kita selama ini merasa sudah berilmu dan beramal. Pokoknya ilmu dan amal. Inilah puncak-puncaknya kemurdadan manusia, seolah-olah Tuhannya, seolah-olah Allahnya, seolah-olah Allahnya tidak bisa apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah kemurtadan kita semua selama ini kepada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita menghening-heningkan, memalam-malamkan taubat kepada Allah. Seperti taubatnya Nabi Adam yang telah lalai memakan buah-buah terlarang itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Agar kita tidak murtad lagi kepada Allah. Yakni kita tinggalkan, kita murtadi diri kita sendiri. Kita murtad kepada hawa nafsu kita sendiri. Kita wajib murtad kepada kehidupan diri kita sendiri. Kita wajib murtad kepada badan-badan kita sendiri. Kita wajib murtad kepada ilmu-ilmu kita sendiri. Kita wajib murtad kepada amal-amal kita sendiri. Kita wajib murtad kepada kebanggaan-kebanggaan kita sendiri. Kita wajib murtad kepada kemuliaan-kemuliaan kita sendiri selama ini. Maka ketika kita sudah murtad kepada hawa nafsu, iblis dan setan, maka itulah ma'rifat itu. Ketika yang ada hanya Allah, dan ketika kita terbalik berposisi sebagai apa yang kita sifatkan kepada Allah selama ini, Allah gaib, manusianya kembali gaib. Asal gaib kembali ke gaib. Manusianya kembali dari tiada menjadi tiada lagi. Manusianya dari Adam kembali kepada keadamannya. Maka dari itu sholat 5 waktu dan sholat apapun, ibadah apapun, kebaikan apapun di dalam seluruh agama yang diatur di dalam syariatnya, itu hanyalah tujuannya supaya kita mau balik pulang kampung, memurtadi diri manusia kita, sehingga kita bisa berjumpa dengan awaluddin ma'rifatullah. Tahu bahwa hanya Allah saja yang ada di alam dunia ini. Jadi awalnya ma'rifatullah, berakhir kepada ma'rifatullah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta, mulai silakan. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita simak di dalam saat ketika ba'da sholat 5 waktu ada zikir-zikiran di dalamnya. Setelah sholat, setelah salam, kita umat Islam biasanya berzikir Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Zikiran yang murtad. Kenapa? Meskipun manusia itu berzikir masih dianggap murtad kepada Tuhan, karena manusianya yang merasa berzikir yakni menzikiri Tuhan. Karena manusianya yang merasa menjadi Tuhan daripada Tuhan. Karena manusianya yang jadi Tuhan di dalam hatinya, yang merasa manusia bisa ibadah. Yang merasa manusia bisa berzikir. Sedangkan Allah tidak bisa apa-apa. Allah tidak bisa jadi siapa-siapa. Inilah kemurtadan kita selama ini. Meskipun kita sudah beragama secara syariat yang selama ini kita anut. Meskipun kita sholat, ibadah, zikiran, apapun. Berhubung hatinya murtad, ya murtad semua. Terputus semua dari Tuhannya. Kenapa? Karena kita yang merasa bisa syahadat, bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa haji. Karena manusianya yang masih jadi Tuhan. Disebutkan di dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat-sholatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku hanyalah milik Tuhanku, Rob seluruh alam semesta. Inilah buktinya bahwa kita selama ini telah murtad dari Allah, seolah-olah kita bisa bertindak tanduk sendiri. Seolah-olah kita bisa hidup dan bergerak sendiri. Seolah-olah kita jadi Tuhan sendiri.
Meskipun apapun nama agama kita, apapun siapapun nama Tuhan kita, apapun yang kita amalkan, apapun yang kita punya ilmu-ilmu kita, semuanya zong. Karena apa? Zongnya karena hati kita zong, karena hati kita murtad kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Malah di dalam hati kita selalu mengada-adakan yang tak ada dan mentiada-mentiadakan yang ada. Mengada-adakan makhluk, mewujud-wujudkan makhluk dan mentiada-mentiadakan dan mengadam-adamkan Tuhan yang menciptakan makhluk. Itulah tanda bukti kita selama ini murtad dari Allah. Jadi untuk kembali kepada Allah, maka murtadlah kepada diri manusiamu sendiri di hatimu. Putuskanlah hubunganmu dengan diri manusiamu di hatimu. Putuskanlah dengan hidup manusiamu di hatimu. Putuskanlah hubungan dengan badanmu di hatimu. Putuskanlah hubungan dengan ilmu-ilmumu di hatimu. Putuskanlah hubungan dengan amal-amalmu di hatimu. Dan putuskanlah hubunganmu dengan dunia yang selama ini kita cintai daripada cinta kepada yang menciptakan dunia. Alhamdulillah, semoga saya dan kita semua bisa menyadari itu semua. Jadi zikiran yang kita lantunkan setelah sholat 5 waktu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Zat yang Maha Hidup, kekal, abadi, dan terus-menerus mengurus makhluknya. Tiada henti dan aku bertaubat kepadanya. Mari kita dengarkan, kita simak sekali lagi, kita simak betul-betul artinya zikiran yang selama ini kita zikirkan. Artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bagaimana mungkin kita bisa memohon ampunan kepada Tuhan yang tak ada? Bagaimana mungkin kita bisa memohon ampunan kepada Tuhan yang gaib? Bagaimana mungkin kita bisa memohon ampunan kepada Tuhan yang selama ini tidak pernah kita hadirkan di dalam hati kita? Bagaimana mungkin kita memohon ampunan kepada Tuhan yang selama ini kita murtadi? Murtad kok minta tolong kepada yang dimurtadi? Murtad kok minta tolong kepada yang sudah diputus? Murtad kok minta tolong kepada yang sudah digoibkan? Murtad kok minta tolong kepada yang ditiadakan? Murtad kok minta tolong kepada yang mati? Allah kan mati. Bila kita yang merasa hidup, Allahnya mati. Nah, bila kita menginginkan ampunan kepada Allah, berarti yang wujud harus siapa? Ya kan harus Allahnya wujud dulu. Yang hidup harus siapa? Ya uripe Allah harus tergelar di dalam hati kita. Untuk mendapatkan ampunan, Allahnya yang harus menjadi Tuhan yang mentuhani diri manusia kita. Yang mentuhani sholat kita, yang mentuhani amal kita, yang mentuhani hidup kita, yang mentuhani badan kita, yang mentuhani seluruh aktivitas-aktivitas kita. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Maka ketika titik itu sudah terwujud, maka itulah yang dimaksud ampunan Allah itu. Ketika manusianya sudah masuk di dalam
rububiyah hatinya. Tentunya ya lewat pintu baiat dulu. Lewat pintu kematian dulu. Baru bisa taubatan nasuha. Baru bisa mendapatkan husnul khotimah. Selama ini kan kita selalu su'ul khotimah di dalam bertuhan. Selama ini kan kita selalu jelek pungkasannya di dalam beragama dan bertuhan. Kenapa? Semuanya berpulang kepada hawa nafsu kita sendiri. Itulah yang dimaksud kita selama ini murtad kepada Allah, iman kepada hawa nafsu kita sendiri. Murtad kepada yang menciptakan, tapi kita iman kepada yang diciptakan. Iman kepada setan, iman kepada iblis, iman kepada diri kita sendiri. Selama ini iman dan akidah kita terbalik. Tapi kita tidak mau tahu. Tapi kita enjoy saja dengan keterbalikan akidah dan iman kita selama ini. Kita murtad mensekutukan Allah di dalam hati kita, kita enjoy saja. Kenapa? Karena kita sudah masuk surganya iblis. Kita sudah masuk di dalam surganya setan. Kita sudah masuk di dalam surganya hawa nafsu kita sendiri. Kenapa kita masuk surganya iblis? Karena kita yang selama ini jadi iblis dan setannya yang selalu mensekutukan Tuhan yang telah menciptakannya. Jadi yang wajib kita murtati adalah diri kita sendiri. Yang kita murtati hidup, badan, dan ilmu amal kita sendiri. Wajib kita murtati agar apa? Agar ma'rifatullah. Tentunya untuk menuju jalan itu ya lewat pintu baiat, lewat pintu pemutusan antara iblis setan dan hawa nafsunya diputus, maka kembalilah manusia inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita lanjutkan. Bagaimana mungkin kita mendapatkan ampunan Allah sementara kita jadi Allah? Bagaimana mungkin kita dapat ampunan Allah sementara kita berposisi sebagai Allah? Bagaimana mungkin kita mendapatkan ampunan Allah sedangkan yang wujud di dalam hati kita? Wujud diri kita sendiri yang selama ini mentuhankan diri kita sendiri daripada mentuhankan Allah. Berarti istighfarnya, berarti mohon ampunannya hanyalah halusinasi dirinya saja. Angan-angan dirinya saja. Jadi mohon ampunannya hanyalah fata morgana dan hanyalah kedustaan dan kebohongan-kebohongan saja selama ini. Bagaimana mendapatkan ampunan kepada Tuhan yang tidak dipertuhankan. Bagaimana mungkin manusia bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah sementara manusia masih mentuhankan iblis di dalam hatinya. Ya selamanya itu tak ada gunanya, Mas Bro. Kita lanjutkan. Bagaimana mungkin kita mendapatkan ampunan Allah, pertolongan Allah sementara Allah di dalam hati kita tidak pernah kita agung-agungkan. Allah tidak pernah kita mulia-muliakan. Yang kita agungkan dan yang kita muliakan selama ini di dalam hati kita kan diri kita sendiri. Ya bagaimana mungkin dapat ampunan Allah? Bagaimana mungkin bisa masuk ke dalam Habibullah, para kekasih Allah. Dan bagaimana mungkin kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Wong kita masih senang-senang di dalam surganya iblis di dunia ini. Dan kita masuk nerakanya Allah di dunia ini. Jadi yang ada di dunia ini surga-surginya iblis yang penuh dengan cinta-cinta hiburan-hiburan dunia. Dan inilah
nerakanya Allah yang berbahan bakar badan-badan dan batu yang keras melebihi kerasnya batu. Jadi selama ini kita sudah masuk di dalam surganya setan yang serba hawa nafsu, yang serba dunia, yang serba diri kita sendiri di dalam hati kita selama ini. Dan kita pun masuk nerakanya Allah yang mana hati kita keras kepada Allah. Ora gelem ndak dadi Allah, ora gelem sujud kepada keadaman kita, sujud kepada ketiadaan kita. Kita tidak mau sujud kepada ketidakwujudan kita. Kita tidak mau sujud kepada ketidakhidupan, ketidakkuasaan kita di hati kita. Mana mungkin dapat ampunan sementara kita masih kafir, sementara kita murtad dari Allah selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Allah bila kita saja di dalam hati kita murtad kepada Allah. Iman kepada diri kita sendiri, iman kepada iblis dan setan yang selama ini selalu dan selalu kita saksikan keberadaannya di dalam hati kita selama ini. Mari kita lanjutkan. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Zat yang maha hidup, kekal abadi dan terus-menerus mengurus makhluknya tiada henti. Dan aku bertaubat kepadanya. Yakni bila kita bertaubat kepada Allah yang sesungguh-sungguhnya taubat, yaitu adalah baiat, adalah mati, adalah ketika dirimu sudah tak wujud lagi di hatimu, itulah iman. Ketika dirimu sudah tak hidup lagi di hatimu, itulah bertaubat. Ketika dirimu sudah tak kuasa lagi di dalam hatimu, itulah jalan pulangnya seluruh manusia. Datang dari Allah, ya balik pulang kepada Allah. Jadi pasti yang dicintai manusia itu adalah pulang kampung. Seumpama kita bepergian dari rumah menuju ke tempat rekreasi yang kita tuju. Berapa hari pun di sana pasti ujung-ujungnya kita kangen pulang kepada rumah yang sudah lama kita tinggalkan. Itulah sejatinya manusia cinta kepada ketiadaannya. Cinta kepada dirinya yang tak pernah wujud selama ini. Akan tetapi manusia masih merasa dirinya yang berperan sebagai tokoh-tokoh di dunia ini, maka ia tersesatlah pulang kepada Tuhannya. Nanti ketika syakaratul maut menjemput, manusia akan sadar itulah hal yang dicintai dan diidam-idamkan selama ini. Yakni apa? Kembali kepada asal usul kejadiannya. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dari tak ada kembali menjadi tak ada. Itulah yang disebut innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqizmis sholata li dzikri. Jadi tujuan sholat, tujuan ibadah, apapun ibadahnya, apapun syariat-syariat agamanya, seluruhnya itu syariat itu diajarkan untuk apa? Untuk supaya kita belajar mati, belajar sujud, belajar rawono. Agar apa? Agar kita bisa murtad kepada apa yang kita imani di dalam hati kita, yakni hawa nafsu kita sendiri. Memurtadi diri kita sendiri, mentiadakan diri kita sendiri, mentidak wujudkan diri kita sendiri, mentidak hidupkan diri kita sendiri, mentidak punya apa-apa ilmu dan amal diri kita sendiri. Maka dari itu, maka selanjutnya kita pulang dengan bahagia damai kepada Tuhan yang telah menciptakan semua ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bertaubat kepada Allah sementara yang wujud, yang hidup masih manusianya.
Sedangkan Allah itu maha hidup abadi yang selalu terus-menerus mengurus makhluknya. Bagaimana mungkin kita bisa bertaubat kepada Allah sementara kita merasa bisa mengurus diri kita sendiri. Sementara kita bisa merasa bisa mengurus keluarga kita, mencarikan uang keluarga kita. Bagaimana mungkin taubat itu bisa terwujud, tergapai sementara kita masih jadi Tuhan. Tak menghadap Tuhan. Ya semuanya hanya ilusi, halusinasi, imajinasi agama dan bertuhan yang masih angen-angen wae, sembah angan-angannya. Jadi untuk doanya kita lanjutkan di sesi yang akan datang. Inilah bukti bahwa kita selama ini murtad kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah kita wajib murtad kembali kepada hawa nafsu kita sendiri. Memutus, memfirak, memegat diri kita sendiri di hati kita. Agar apa? Agar nyata Allah yang telah mengadakan kita selama ini. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa di dalam bimbingan Allah, senantiasa di dalam hidayah-hidayah Allah, senantiasa di dalam tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Saya dan Anda sama-sama belajar dan belajar untuk selalu murtad kepada diriku sendiri. Sehingga Allah lah yang memegang kekuasaan kepada hamba-hambanya. Itulah makom para nabi, itulah makom para rasul, itulah makom para aulia Allah. Karena itulah yang dimaksud makom Habibullah. Karena yang ada hanyalah Habib itu sendiri, cinta. Tanpa adanya Allah maka cinta takkan pernah ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua bisa memahami paparan demi paparan yang ada di uripi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafi'al amrat. Allahumma ya kafil muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.